bagi para Columbian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Columbians, saya Dr. Ferry Christian, spesialis jantung dan pembuluh darah VIHA, merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Bedah Columbia Asia Semarang. Pada video bersama dokter kali ini, saya share kepada teman-teman sekalian mengenai silent killer pada serangan jantung yang merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Jadi berdasarkan data dari WHO, yang terakhir 2019 yang saya tangkap, memang penyebab kematian yang paling tinggi sebagai silent killer adalah penyakit jantung, atau sering dikenal dengan serangan jantung. Dan penyebabnya yang pasti itu ada sumbatan atau penyempitan di daerah pembuluh darah koroner yang merupakan pembuluh darah yang memberikan oksigen di otot jantung. Sehingga kalau ada sumbatan atau ada penyempitan, ada kekurangan oksigen di otot jantungnya, menimbulkan kekurangan oksigen di otot jantungnya itu, sehingga itu yang disebut dengan serangan jantung. Jadi untuk mendeteksi awal gejala silent killer ini pada penyakit jantung, banyak beberapa macam pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita bisa melakukan, yang pertama kita lakukan rekam jantung, tapi dari rekam jantung itu lebih kurang hanya 30% yang bisa mendeteksi. Itu biasa terdeteksi pada pasien-pasien yang sudah ada sumbatan pembuluh darah koroner sebelumnya, atau pasien-pasien yang pernah serangan jantung sebelumnya bisa terdeteksi. Untuk mendeteksi secara awal untuk penyakit jantung koroner ini, minimal dari kita dilakukan treadmill stress test. Dari treadmill stress test itu akan terlihat apakah pasien ini ada kemungkinan serangan jantung, sehingga bisa kita atasi dulu sebelum terjadi serangan jantung itu sendiri. Minimal treadmill. Jika pasien tidak bisa melakukan treadmill, kita bisa lakukan ekokardiografi atau USG jantung, atau bisa dilakukan CT scan. CT scan atau kita sebut dengan CT kardiak, di mana di situ langsung melihat pembuluh darah koroner, sehingga akan kelihatan ada berapa persen terjadi sumbatan. Itu berdasarkan CT scan. Nah, dari situ akan kita lihat, kita deteksi dulu ada sumbatan di pembuluh darah koronernya apa tidak, apakah dari sana bisa dilakukan tindakan dulu sebelumnya yang untuk mencegah terjadinya penyakit jantung yang menimbulkan silent killer ini. Untuk diagnosis dan pengobatan pada penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Columbia Asia, kita dari bagian kedokteran biasa dan selalu kita lakukan yang pertama anamnesa dulu. Kita tanya dulu kepada pasien, gejala dari pasien itu bagaimana, apakah biasanya kalau yang seperti itu pasiennya ada keluhan nyeri dada. Jadi jangan lupa, kalau untuk penyakit jantung itu bukan cuma di dada, tapi yang kita pikirkan adalah yang ada gejala dari rahang bawah sampai ke daerah pusar, di depan atau di belakang, di kanan atau di kiri. Kalau ada keluhan seperti itu yang dirasakan tidak nyaman, itu mungkin bisa kita deteksi sebagai gejala awal dari penyakit jantung itu sendiri. Nah, kalau dari situ salah satu dari pemeriksaan itu sudah mengarah ke penyakit jantung koroner, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi pasti penyakit jantung koroner itu berdasarkan kateterisasi atau coronary angiography. Di sini kita di Rumah Sakit Columbia Asia khusus Bedah Semarang ini, kita sudah lengkap untuk pemeriksaan-pemeriksaan dari deteksi awal sampai deteksi pasti, yaitu lewat kateterisasi atau coronary angiography. Untuk pengobatan-pengobatan, semua obat-obat sudah ada di Rumah Sakit Columbia, tapi yang perlu diketahui bahwa penyakit jantung koroner ini atau sumbatan di pembuluh darah koroner yang bisa menimbulkan serangan jantung ini, yang utama yaitu kita hilangkan dulu sumbatannya. Kita hilangkan dulu penyempitannya dengan pemasangan ring. Di Rumah Sakit Columbia Asia, kita sudah menyediakan sendiri ruang kateterisasi untuk
menyediakan layanan ini untuk melonggarkan atau melancarkan pembuluh darah koroner itu sendiri. Yang kita lakukan, yang pertama kali yang kita anjurkan untuk pasien-pasien dengan serangan jantung, yang pertama kali kita berikan adalah obat pengencer darah. Cukup obat pengencer darah yang kita dengar, paling sering didengar adalah aspirin, 2 tablet dikunyah dan ditelan. Itu dibawa pasiennya ke rumah sakit. Atau kalau pasiennya tidak sadar, idealnya kita lakukan dulu pertolongan pertama, melakukan resusitasi jantung yang dipompa jantungnya. Kalau memang tidak ada denyut nadi, tidak ada detak jantung, kita lakukan dulu resusitasi jantung itu sendiri sambil pasiennya dibawa ke rumah sakit. Faktor risiko yang paling sering kita tanyakan di dunia kedokteran, apakah pasien itu ada gula yang paling utama? Apakah pasien itu ada kolesterol tinggi? Apakah pasien itu ada darah tinggi? Apakah merokok? Kemudian satu lagi yang pertanyaan yang kelima yang sering kita tanyakan yang harus dan wajib tahu adalah riwayat jantung di keluarga. Terutama kalau di keluarganya ada serangan jantung atau kematian mendadak di usia muda, berarti kita harus lebih hati-hati untuk sebagai faktor risiko. Selain itu, Kolumbian sekalian, disarankan kalau kita dari bagian jantung untuk melakukan exercise minimal 5 kali seminggu, minimal 30 menit setiap hari, setiap kali olahraganya. Dan satu lagi yang paling penting, lakukan medical check up. Medical check up ini yang paling penting. Jadi saran kita minimal dilakukan treadmill stress test dalam 1 tahun 1 kali. Jadi kalau 1 tahun sudah normal, 1 tahun ke depan itu aman dari serangan jantung. Jadi faktor risiko, kemudian kita lakukan olahraga rutin, kemudian satu lagi medical check up. Untuk mencegah penyakit jantung koroner ini yang sebagai silent killer pada yang utama di dunia, yang pertama kita lakukan adalah deteksi dini. Kita lakukan medical check up, kita lakukan regular exercise, rutin olahraga, kemudian kita hindari faktor-faktor risiko. Jadi 3 itu yang harus kita waspadai, harus kita lakukan setiap hari untuk mencegah serangan jantung yang akan mungkin bisa terjadi. Kolumbian semua, tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat.